Bab 2081, terus mengejar. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Dalam batas waktu Medan Ares, Yesuan berhasil membunuh 5 produk dan memperoleh peningkatan. Saat orang ini meninggal, medan Dewa Perang juga langsung hancur, dan ruang serta waktu di sekitarnya kembali normal. Kekuatan Yesuan meroket dan menyerang. Di sisi lain, Raja Iblis berdarah Sutai melihat pertempuran itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia telah membuka kecerdasannya, dan tentu saja dia dapat melihat bahwa kualifikasi Yesuan masih di atas Sutai ini. Hanya saja Yesuan, yang didominasi oleh produk kedua, dapat memiliki efektivitas tempur seperti itu. Oleh karena itu, dia menyukai tubuh Yesuan dan menunggu kesempatan untuk menembak. Namun, saat waktu pertempuran terus berubah, para master keluarga Su jatuh satu demi satu. Sangat disayangkan bahwa kekecewaan Yesuan adalah bahwa para master Sujia ini semuanya dirasuki oleh para dewa iblis yang telah dipecah oleh Raja Iblis, sehingga darah para dewa yang telah mereka selamatkan dirasuki oleh darah dan darah para dewa. Raja Iblis menelan ludah. Yesuan telah membunuh beberapa orang, tetapi orang-orang ini berada di atas ring, tidak ada setetes darah palsu. Panggil. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara. Yesuan berbalik dan menemukan bahwa Sutai membuka mulutnya, dan seorang pria berdarah datang dari dalam. Puff! Pria berdarah ini, seperti anak panah, melesat ke dada Dewa Pedang, tetapi tubuh tak terkalahkan yang terakhir menghalangi darah. Yesuan memadat, menemukan awan darah ini, adalah Raja Iblis Darah. Hei, hanya karena kamu, aku ingin menempati tubuhku. Yesuan mencibir, hanya bercanda, Dewa Pedang adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Bahkan jika dewa palsu ada di sini, ia tidak dapat membunuh Dewa Pedang. Terlebih lagi, hanya Raja Iblis berdarah setelah kematian Dewa Semu. Kamu memiliki tubuh ini, aku harus memperbaikinya. Raja Iblis berdarah berkilauan dan langsung berubah menjadi kabut berdarah, menyelimuti Dewa Pedang. Namun, dia, yang berubah menjadi tubuh, tidak dapat berbicara. Aku ingin menempati Dewa Pedang, ini adalah 1001 malam. Mulut Yesuan sedikit miring, tetapi dia tidak segera mengusir Raja Iblis Darah. Adapun orang lain, itu diserahkan kepada pohon tua, tanduk hitam, pelayan pedang emas hitam, pelayan pedang mayat hidup dan pelayan pedang 5 baris. Sangat disayangkan, sebelum Yesuan mengejar Raja Iblis, tidak ada waktu tambahan untuk mendapatkan bahan, ditambah bahan yang sudah didominasi oleh 2 produk, dan bahan untuk memulihkan Excalibur begitu menakjubkan sehingga dia tidak dapat menggunakan Excalibur sekarang. Hei! Raja Iblis Darah juga membungkus Dewa Pedang terlepas dari hidup dan mati orang lain. Akibatnya, orang lain terbunuh oleh pendekar pedang 5 baris. Bahkan keluarga-keluarga Su, yang mendominasi 6 produk, tewas dalam pertempuran. Namun, setelah kematian mayat-mayat iblis daging dan darah ini, mereka berubah menjadi tubuh, dan mereka berkumpul di Raja Iblis Darah. Segera, seluruh langit ditinggalkan hanya dengan Raja Iblis dan Yesuan dan kelompoknya. Pohon itu sudah tua, pergilah kumpulkan darah palsu. Saat ini, Yesuan memberi perintah. Bagus, pohon itu mengangguk dan membanting. Kemudian, kota itu memicu badai darah, dan semua yang mencapai level neraka terbunuh. Jika Anda ingin mencapai master, Anda membutuhkan 100 tetes darah palsu. Meskipun Yesuan membutuhkan 10 kali lebih banyak dewa palsu daripada orang kebanyakan, itu sudah 7 surga. Orang yang mendominasi level itu seperti anjing. Segera, Yesuan mengumpulkan banyak darah palsu. Namun, dia tidak langsung menelan, tetapi ada. Dari master produk pertama hingga master produk kedua, Yesuan perlu mengonsumsi lebih dari 1000 tetes darah sudut sakral, dan dari produk kedua hingga produk ketiga, juga membutuhkan lebih dari 1000 tetes darah palsu. Terobosan akan semakin cepat. Segera, kota itu dicekik oleh pohon-pohon tua dan sebagainya, dan bahkan pemilik kota pun diberangkatkan. Namun, ini tidak dapat menghentikan pohon dan yang lainnya. Dalam waktu 1 jam, Su Lao dan yang lainnya mengumpulkan ribuan tetes darah palsu. Kemudian, Yesuan langsung menelannya. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini didominasi oleh 3 produk. Pengingat sistematis dari suara itu, ranah Yesuan, langsung dari produk kedua yang didominasi, hingga produk ke-6 yang didominasi. Napas, langsung meroket. Apa? Setelah keluarga Su, Raja Iblis Darah merasakan aroma Yesuan,
dan terkejut dan bergegas pergi. Sayang sekali, sudah terlambat. Mati. Yesuan mengorbankan binatang buas itu, langsung menekan Raja Iblis, dan kemudian menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, Raja Iblis darah terbelah dari satu ontologi menjadi dua, lalu terbelah lagi. Pada akhirnya, ratusan dewa dan Raja Iblis darah terbelah. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua, dan lihat apakah kalian masih mati. Mata Yesuan membelalak. 6 produk mendominasinya, kekuatannya sebenarnya telah mendekati 9 produk untuk mendominasi, membunuh Raja Iblis, bukankah itu tangan? Dalam 2 detik, di bawah serangan Sulau dan yang lainnya, para dewa dan Raja Iblis ini jatuh satu demi satu. Akhirnya, tidak ada yang tersisa. Aneh, semua avatar sudah mati, mengapa tidak ada perintah sistem? Setelah Yesuan sendiri membunuh Raja Iblis terakhir, dia bertanya dengan aneh. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan napas aneh, dan segera menatapnya. Menemukan bahwa ada setetes darah palsu ekstra besar di depan. Darah palsu para dewa dalam darah Raja Iblis telah dikumpulkan olehnya. Setidaknya puluhan ribu dewa palsu ditelan oleh Raja Iblis darah, tetapi darah palsu yang diperoleh Yesuan dari tubuhnya hanya beberapa ratus. Saya tidak tahu apa itu. Apakah sulit untuk ditelan oleh darah palsu mata? Tepat ketika Yesuan bersiap untuk mengumpulkan sejumlah besar darah palsu ini, tiba-tiba sedikit bergetar dan kemudian jatuh ke kejauhan. Lihat ke bawah, apakah kamu melarikan diri? Yesuan mengerutkan kening. Saya segera menganalisisnya dengan sistem fagositosis tingkat dewa dan menemukan bahwa setetes darah ini adalah kehidupan dewa palsu. Itu adalah bentuk asli dari Raja Iblis darah, jadi Raja Iblis darah dapat menelan begitu banyak dewa palsu untuk memperkuat diri mereka sendiri. Mau lari, Yesuan segera mengejar, tetapi kehidupan dewa semu itu sangat cepat, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Untungnya, perintah pembunuhan kematian tidak kehilangan target seperti yang terjadi terakhir kali. Yesuan melihat pembunuhan merah dan berlari liar. Pada saat yang sama, Sulau dan yang lainnya mengambil tindakan terpisah untuk mengumpulkan darah palsu. Pengejaran Yesuan adalah beberapa hari. Dalam beberapa hari ini, Sulau dan yang lainnya telah membagi tindakan mereka dan mengumpulkan sejumlah besar darah dewa palsu. Itu sudah menjadi wilayah Yesuan, yang telah menumpuk di 9 produk. Baru saja, Yesuan sudah mengejar Raja Iblis. Setelah 1 jam, Anda dapat bertemu. Raja Iblis darah ini sangat sulit, kali ini, Anda harus membunuhnya. Jika tidak, hadiah dari misi acak mengkhawatirkan. Yesuan berpikir dalam hatinya dan memasuki tempat yang panas. Tempat yang panas ini dikatakan memiliki burung Phoenix yang kuat. Sebelumnya, ketika Yesuan datang ke surga ke-6, dia mengambil tugas di gerbang bawaan untuk membunuh burung Phoenix mayat hidup namun kali ini, yang harus dihadapi. Yesuan bukanlah burung Phoenix yang tidak mati. 1 jam kemudian, Yesuan akhirnya menemukan Raja Iblis yang melarikan diri, tetapi saat ini, ia sudah menempati tubuh seekor burung Phoenix. Burung Phoenix ini disebut burung Phoenix yang tidak mati. Setelah Yesuan mendengar tentang nama itu, ia juga menghela nafas sekali, karena ia biasa memadukan darah burung Phoenix yang tidak mati. Burung Phoenix yang tidak mati, memiliki kemampuan yang kuat untuk pulih, selain avatar yang tidak mati dan sebagainya. Entahlah, apakah ini burung Phoenix yang tidak mati di hadapanku? Raja Iblis Darah Dewa, apakah kau pikir kau tidak dapat melarikan diri dari burung Phoenix yang tidak mati yang menempati seorang Raja Abadi? Yesuan berkata dengan dingin. Haha, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk menangkapku, tetapi kali ini, aku menunggumu. Burung Phoenix yang tidak mati tiba-tiba membuka mulutnya dan meludah. Oh, aku ingin melihat, penyergapan apa yang kau lakukan. Yesuan melihat sekeliling. Saat berikutnya, ada banyak sosok, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Ternyata ada lebih dari 1 burung Phoenix yang tidak mati di sini, dan jumlahnya banyak. Terlebih lagi, semuanya tak terkalahkan. Setelah Raja Iblis berdarah melarikan diri ke sini pada hari yang sama, ia menduduki tubuh Raja Phoenix mayat hidup, dan kemudian membiarkannya memilah iblis darah, menduduki tubuh Phoenix mayat hidup lainnya. Pada saat ini, Yesuan dikelilingi oleh pusat, dan ada puluhan Phoenix mayat hidup yang tidak menghancurkan tuannya. Dalam menghadapi penurunan ini, Yesuan hanya sedikit miring, dan ia tidak tahu berapa kali ia mengalami pemandangan seperti itu. Singkatnya, ia tidak kosong.
Secara kebetulan, Phoenix mayat hidup adalah binatang suci dari atribut api, dan 5 elemen pelayan pedang semuanya adalah serangan dari 5 elemen kebal. Ditambah dengan dewa-dewa Megatron yang mengejutkan, Phoenix mayat hidup di sekitarnya masih merupakan sekelompok ayam dan anjing. Bahkan jika tidak ada terobosan ketuan mayat hidup, Yesuan sudah cukup untuk membersihkannya. Boom! Tiba-tiba, ada pertempuran yang mengerikan di tempat yang panas ini. Satu tidak mati, dan kemudian iblis berdarah muncul dan terbunuh. Dewa-dewa iblis yang dipisahkan oleh Raja Iblis Darah ini hanya akan memiliki 1 tetes darah palsu di dalam tubuh, tetapi kekuatannya benar-benar kuat, itu tidak masuk akal. Yesuan berpikir dalam hatinya. Namun, di dunia ini, banyak hal yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, Raja Iblis Darah dibentuk oleh darah dewa palsu. Segera, burung Phoenix mayat hidup ini mati, tetapi Raja Iblis, Raja Burung Phoenix mayat hidup, masih kuat. Kecepatan pemulihannya belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu lebih dari Yesuan. Namun, ini bukan hal yang ada di depan Yesuan. Turunkan dia. Yesuan memberikan suara kepada semua orang. Di bawah guncangan jam dewa yang buas, kecepatan Raja Phoenix mayat hidup sangat berkurang, dan ia hanya dapat terus menahan serangan. Jika ia tidak memiliki ketahanan yang kuat, ia akan mati sejak lama. Namun, ia akan mati jika ia tidak mati. Pedang dewa yang patah jatuh, berjongkok di atas Raja Phoenix mayat hidup. Meskipun ketahanan Raja Phoenix mayat hidup lebih unggul, ia tidak dapat menghentikan efek duri pedang. Dalam sekejap, Raja Kematian terbunuh. Kemudian, setetes kehidupan dewa palsu, sekali lagi muncul di depan Yesuan. Namun kali ini, setetes kehidupan ini lebih besar dari sebelumnya. Tidak ada suara sistem, tampaknya Raja Iblis Darah ini belum mati, hancurkan. Yesuan segera mengeluarkan perintah dan menyerang dirinya sendiri. Namun, saat ini, panggil, tetesan darah palsu ini, sekali lagi terguncang sedikit dengan keras, dan kemudian jatuh ke bumi. Mau pergi, tinggalkan aku. Meskipun Yesuan menolak sepenuhnya, setetes darah palsu ini adalah kehidupan dewa palsu, dan langsung membelah dewa pedang menjadi gempa bumi, dan kemudian mengebor ke tanah. Yesuan buru-buru membiarkan semua orang masuk ke tanah. Dia telah membiarkan Raja Iblis Darah melarikan diri 2 kali, dan pasti tidak mungkin terjadi untuk ketiga kalinya. Namun, saat ini, bumi tiba-tiba mulai bergetar hebat, tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, atmosfer yang mengerikan menyebar dan membiarkan pohon dan yang lainnya menunggunya. Hei, tiba-tiba, seorang pria besar keluar dari tanah dan langsung meraih Yesuan dan yang lainnya. Hei, api menelan unicorn untuk mati. Hei, melahap naga sisik hitam untuk mati. Hei, pedang emas hitam menunggu kematian. Pengingat kematian terdengar di benak Yesuan. Tangan besar ini secara langsung membunuh semua orang kecuali Dewa Pedang. Ketakutan macam apa kekuatan ini? Apa-apaan ini? Alis Yesuan terangkat, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan tangan besar yang lain. Dia hanya bisa melihatnya. Raksasa di tanah ini perlahan-lahan memanjat keluar. Ini adalah raksasa merah dan berdarah, dengan tinggi setidaknya 10.000 meter. Napas tubuhnya, kengerian yang ekstrim, setidaknya master abadi tingkat tinggi. Nak, tidakkah kamu memikirkannya? Pada saat ini, raksasa merah tiba-tiba berbicara. Raja Iblis Dewa, Yesuan mengangkat alisnya. Ya, ini aku. Raksasa merah itu mendengus dan mengangguk. Kamu pikir, mengapa aku datang ke sini, dan mengendalikan sekelompok burung Phoenix mayat hidup? Aku hanya mempermainkanmu. Apa kau pikir dengan kemampuanmu, kau bisa membunuhku yang hebat? Itu konyol. Jika aku membunuhmu secara langsung, itu akan terlalu membosankan, jadi aku ingin melihat seperti apa rupamu setelah melihat wajah baruku. Setelah mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan senyum dan berkata, wajah barunya tidak begitu bagus. Pediatri yang bodoh. Raksasa ini adalah tubuh raksasa api berdarah. Itu adalah dewa yang kuat dari kelas dewa semu sebelum kematiannya. Ketika aku menemukannya, itu hanya mayat. Setelah aku membelah beberapa hari ini, aku akhirnya mengangkatnya. Itu, Raja Iblis-Iblis mencibir, apakah kamu pikir kamu dapat bersaing dengannya di alam ini? Itu konyol, itu hanya dewa palsu sebelum kehidupan. Ada sejenis, kamu mencoba membunuhku. Yesuan tidak mempercayainya. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, karena kau memintanya, maka aku akan memenuhimu.
Raja Iblis Darah segera membanting semuanya, tetapi yang mengejutkannya adalah dia tidak melukai Ye Xuan. Apakah kau memiliki tubuh ini? Apakah itu juga tubuh dewa palsu? Ya, ini juga tubuh dewa palsu. Mengapa? Sangat mengecewakan. Ye Xuan harus segera setuju. Mendengar ini, Raja Iblis Darah tidak dapat membantu tetapi mengungkapkan warna keserakahan. Pada saat ini, Ye Xuan ada di tangannya. Meskipun dia tidak dapat melukai Ye Xuan, dia pertama-tama dapat menjebaknya. Ketika dia tumbuh menjadi dewa palsu, itu adalah kematian Ye Xuan. Namun, pada saat ini, 7 langit tiba-tiba terbuka, dan kemudian cahaya merah jatuh. Ye Xuan dan Raja Iblis Darah berbalik dan melihat seorang pria berambut merah berjalan keluar dari cahaya merah. Napas orang ini mirip dengan raksasa api darah ini. Kakak, apakah kau sudah mati? Setelah pria berambut merah itu melihat raksasa api berdarah itu, dia terkejut dan senang. Raja Iblis Darah itu, dengan cepat mencari ingatan tentang tubuh dewa semu ini, dan kemudian langsung menjepit Ye Xuan, tersenyum, kakak. Ayo, itu adalah perasaan raksasa berdarah itu, jadi itu berasal dari 8 surga. Dia hanyalah adik laki-laki dari kebangkitan dewa palsu ini, tetapi dia tidak tahu bahwa raksasa api darah saat ini telah dirasuki oleh Raja Iblis. Kakak, kamu belum mendengar berita apapun selama bertahun-tahun ini. Aku telah berlari 7 hari dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya. Aku hanya siap untuk kembali dan merasakan napasmu. Pria berambut merah itu kagum. Dia telah menghancurkan 7 surga dan siap untuk kembali ke 8 surga. Kakak, aku hancur oleh pengkhianat sebelumnya, dan aku tertidur lelap. Aku baru saja bangun hari ini. Raja Iblis Zheng Sui mengatakan ini, dan fokusnya adalah pada Ye Xuan, berkata, kakak, aku baru saja bangun, anak ini membuatku marah. Anak ini juga tubuh dewa palsu, dengan kekuatanku saat ini, tidak dapat melukainya, tolong minta bantuan kakakku. Mendengar ini, pria berambut merah itu mengerutkan kening dan memilih, hei, berani memprovokasi keluarga raksasa dewaku, cari kematian. Panggil, suara itu belum jatuh, ada pedang, dan itu diserang oleh Ye Xuan. Potong, Ye Xuan tidak peduli. Untuk Dewa Pedang, dia selalu acuh tak acuh, dia belum melihat siapapun yang dapat melukai Dewa Pedang. Tetapi saat berikutnya, senyumnya tiba-tiba berhenti. Oh, tubuh Dewa Pedang yang tak terkalahkan hancur, dan kerusakannya 13%. Sistem ini berbunyi sehingga Ye Xuan terkejut. Tubuh Dewa Pedang yang tak terkalahkan hancur. Tak terkalahkan? Bukankah bagus menjadi tak terkalahkan? Sungguh lelucon. Wajah Ye Xuan hitam. Dia memperkirakan bahwa tubuh Dewa Pedang yang tak terkalahkan memiliki batas atas. Setelah serangan melampaui batas atas, itu akan rusak. Yang terpenting adalah Ye Xuan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah tubuh yang tak terkalahkan itu rusak parah. Apakah sudah mati, atau akan diperbaiki? Hei, Dewa Pedang saat ini dalam keadaan tak terkalahkan, dan diserang oleh 5 tingkat lebih tinggi dari dewa, dan itu akan rusak. Sistem meminta lagi. Sekarang Ye Xuan adalah penguasa 9 produk, yang berarti bahwa Dewa Pedang akan terluka oleh 5 produk dan 5 produk. Sialan, hati Ye Xuan berteriak, pria berambut merah sialan ini benar-benar melukai Dewa Pedang. Pria berambut merah itu mengangkat tangannya dan memukul tubuh Dewa Pedang yang tak terkalahkan sebesar 13%. Jika kamu datang lagi, Dewa Pedang diperkirakan telah mati. Belum lagi pria berambut merah, saat ini Dewa Pedang terpisah, bahkan jika itu adalah raksasa api darah yang dimiliki oleh Raja Iblis, Anda dapat dengan mudah menghancurkan Dewa Pedang. Pergi, Dewa Langit Ye Xuan, kilatan cahaya, dengan cepat memisahkan Dewa Pedang untuk menerimanya. Dia tidak berani membiarkan Dewa Pedang terbelah menjadi petualangan. Dengan cara ini, avatar Dewa Pedang menghilang ke tangan raksasa api darah, meninggalkan Raja Iblis dan pria berambut merah yang salah. Pada saat ini, di suatu tempat di surga ketujuh, Dewa Ye Xuan dengan cepat bersembunyi dengan Dewa Imajiner, dia hanya meminta pria berambut merah untuk tidak mencari 7 surga, jika tidak, dia akan berada dalam masalah. Orang kuat tingkat ini dapat membunuhnya dengan mengangkat tangannya, meskipun dia memiliki avatar di dunia fana dan hari berikutnya, tetapi jika sudah mati, itu bisa merepotkan. Aku masih memiliki 3 poin untuk menelan poin, tetapi aku tidak bisa membiarkan Dewa Pedang mengambil risiko, atau aman, ingat ini untuk saat ini.
Mata Yesuan tertegun dan memutuskan untuk tidak membalas dendam kepada Raja Iblis. Pria berambut merah dari raksasa api darah setidaknya adalah dewa palsu, dan kekuatannya sangat kuat. Mencari pria berambut merah dengan kekuatannya saat ini adalah jalan buntu. Pada saat ini, dia merasa bahwa Raja Iblis sedang bergerak. Untungnya, Raja Iblis sedang bergerak ke atas. Tidak hanya itu, tetapi pria berambut merah itu sama. Ini berarti bahwa Raja Iblis darah dibawa pergi oleh pria berambut merah dan pergi ke 8 surga, dan pergi ke 8 surga. Tampaknya Raja Iblis darah tidak menaruhnya di mata. Bagaimanapun, Raja Iblis darah sekarang menempati tubuh Dewa Darah dan Api. Jika Anda kembali ke keluarga raksasa darah dan api, Anda harus dapat segera pulih. Dewa Semu, keduanya pergi, Yesuan tidak memiliki keraguan, dan segera melakukan tindakan terpisah. Dia harus menerobos ke penguasa abadi sesegera mungkin, dan kemudian mencapai puncak keabadian. Hanya dengan menjadi dewa palsu, dia dapat menerobos 7 surga dan pergi ke 8 surga, dan kemudian membalas dendam untuk Raja Iblis dan pria berambut merah. Di waktu berikutnya, Yesuan terus-menerus bergegas. Darah para dewa yang dia butuhkan adalah 10 kali lipat dari rata-rata orang. Jika dia menerobos ke aturan pemusnahan, dia perlu memurnikan 11.110 tetes darah palsu. Maka setiap wilayah membutuhkan darah palsu yang sama. Namun, setelah menerobos ke wilayah kekuasaan, dia mengumpulkan kecepatan darah palsu yang berlipat ganda. Karena, keluarga besar itu memiliki banyak darah palsu. Sangat disayangkan bahwa apakah itu master setengah langkah atau master abadi, setelah kematian, itu tidak bisa seperti takdir. Bagaimanapun, mereka bukanlah dewa palsu. Jika tidak, kecepatan pengumpulan Yesuan akan sangat meningkat. Akhirnya, setelah lebih dari sebulan, Yesuan mengumpulkan lebih dari 90.000 tetes darah palsu. Saat ini, wilayahnya sudah didominasi oleh 9 produk. Jika Anda masih memiliki 2.000 tetes darah palsu, Anda dapat mencapai 100.000 tetes darah palsu. Pada saat itu, ia dapat memadatkan hati menjadi dewa palsu dan mencapai dewa palsu. Pada titik ini, ia datang ke kota teratas di surga ke-7. Di sini, itu akan menjadi perhentian terakhir Yesuan di surga ke-7. Karena, di kota ini, ia bisa mendapatkan 2.000 tetes darah dewa palsu terakhir. Selain itu, ada susunan transmisi yang mengarah ke 8 surga di kota ini. Bunuh. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung memanggil pohon tua dan tanduk hitam. Dengan Yesuan sekarang, 9 realitas tidak menghancurkan wilayah dominasi, tidak perlu bantuan lain, hanya dengan kekuatan sendiri, Anda dapat menghancurkan kota ini. Alasan mengapa dia memanggil pohon tua, itu karena pohon tua dan tanduk hitam dapat membantunya menelan. Dia tidak sabar. Saat ini, ketiganya adalah kota teratas di 7 surga ini. Pemilik kota dari kota teratas ini adalah Master 9 produk. Setelah dia merasakan 3 napas Yesuan, dia hampir takut kencing. 9. Produk tidak menghancurkan Master, cukup untuk menempati tempat di 7 surga untuk mendominasi. Semua orang umumnya air sumur tidak membuat air sungai. Bagaimana sekarang? Tiba-tiba ada 39 produk yang tidak menghancurkan Master. Kamu, apa yang kamu lakukan di situsku? Pemilik kota segera melompat ke langit dan menatap Yesuan yang telah mencabutinya sendiri. Tanpa diduga, Yesuan tidak menjawab maksudnya. Kejar kematian, mata pembunuhan. Dalam sekejap, Yesuan memukul bagian belakang sisi lain, dan kemudian membanting pedang. Oh! Kepala pemilik kota terlempar ke atas dan langsung ditusuk. Yesuan sekarang adalah penguasa 9 produk, membunuh lawan-lawannya, mudah untuk mengangkat tangannya. Saat ini, dia mengambil alih penguasa kota. Hei! Tuan rumah memurnikan 2.367 tetes darah palsu. Oh, hati tuan rumah mengeras dan akan berubah. Hei, dewa semu terkondensasi. Hei, tuan rumah menerobos ke dewa-dewa palsu, dan saat ini adalah dewa palsu. Akhirnya, Yesuan menerobos ke ranah dewa semu. Dengan terobosannya, sudut-sudut lama dan hitam juga telah menerobos, dan kemudian mereka telah dibagi menjadi 2, dan mereka telah menerima kota ini ke dalam ruang burung layang-layang. Setelah menerobos ke dewa-dewa palsu, darah di tubuhku semuanya telah berubah menjadi darah suci semu. Pada saat yang sama, sebagian dari kekuatan suci juga telah berubah menjadi kekuatan semu yang lebih kuat. Yesuan berpikir dalam hatinya,
tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil setetes darah palsu. Setelah lebih dari sebulan membunuh, dia belajar banyak. Misalnya, jika dewa palsu ingin menerobos, itu adalah untuk meningkatkan kekuatan semu miliknya sendiri. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan sihir semu, Anda dapat menyerap dewa semu, atau Anda dapat mengekstrak beberapa kekuatan palsu dari darah dewa palsu, dan menggunakannya untuk pemurnian. Tentu saja, kekuatan dewa semu yang terkandung dalam darah dewa palsu sangat kecil. Saya ingin menggunakan darah dewa palsu untuk mengekstrak kristal dewa semu. Darah suci semu yang dibutuhkan hampir astronomi. Dengan kekuatanku saat ini, meskipun aku mungkin tidak dapat mengalahkan pria berambut merah, aku sudah memiliki kualifikasi untuk pergi ke 8 surga. Yesuan berpikir dalam hatinya. Sekarang dewa pedang rusak sebesar 13%, jika Anda ingin memperbaiki dewa pedang, Anda memerlukan hal yang baik. Sebelum melahap ruang juga terkoyak, dan kemudian Yesuan menghabiskan banyak biaya untuk memperbaikinya. Perbaikan dewa pedang, selain yang diperlukan untuk perbaikan, Anda juga dapat memilih untuk menggunakan titik telan untuk memperbaiki. Sedikit titik telan dapat memperbaiki 20% dari kerusakan. Meskipun Yesuan saat ini memiliki 3 poin, dia masih ragu-ragu. Ketika tubuh dewa pedang yang tak terkalahkan tidak rusak, setidaknya dapat menahan ranah besar, yaitu serangan master tingkat 9. Sekarang, setelah rusak, itu hanya dapat menahan 5 ranah tingkat tinggi. Aku akan tetap memperbaikinya. Di dalam hati Yesuan, dia menghabiskan 3 poin untuk menelan dan memperbaiki dewa pedang. Poin ini, setelah tubuh dewa pedang yang tak terkalahkan rusak, dia hanya tahu. Pada saat itu, raksasa api darah yang ditempati oleh Raja Iblis Darah, kebetulan adalah penguasa 9 produk dalam lingkup tak terkalahkan. Namun, pria berambut merah itu adalah dewa palsu, setidaknya 10 tingkat lebih tinggi dari Yesuan, jadi dewa pedang hanya rusak. Hei, perbaikannya berhasil. Hei, dewa pedang saat ini sedang rusak hingga 0, dan tubuh tak terkalahkan dipulihkan. Pergi ke 8 surga. Mata Yesuan melirik dan kemudian ditransmisikan langsung ke 8 surga melalui susunan transmisi. Dia akhirnya datang ke 8 surga. Hanya 1 langkah lagi dari 9 surga yang jatuh. 8 surga, sangat dekat dengan 9 surga. Di sini, dominasinya seperti anjing, dan dewa-dewa palsu ada di mana-mana. Yesuan adalah dewa palsu. Itu baru permulaan dari 8 surga ini. Pada saat ini, dia menoleh untuk melihat ke utara, di mana ada pembunuhan merah. Tujuan pembunuhan kematian ada di utara. Namun, Raja Iblis Darah itu jauh darinya. Saat ini, dia sedang menjarah ke arah utara. Dalam perjalanan untuk menemukan Raja Iblis, dia juga terus-menerus mengumpulkan harta benda dari pasukan di sekitarnya. Dengan wilayah dewa semu miliknya, mudah untuk memalsukan 4 dewa sendirian. Jika Anda meluncurkan serangan kelompok, bahkan jika Anda adalah dewa bercabang 5, Anda harus menanam kepala. Akibatnya, kultivasinya juga mulai membaik. Hanya dalam beberapa hari, kultivasinya telah menembus dari dewa palsu menjadi 3 dewa palsu. Pada saat yang sama, dia juga mendengar sebuah pesan. Bagian utara negara itu adalah situs keluarga raksasa api darah. Namun, saya mendengar bahwa keluarga raksasa api darah mulai memperluas situs beberapa waktu lalu, dan ada sejumlah besar hewan palsu untuk pergi ke mereka. Yesuan memikirkannya. Hal-hal ini adalah apa yang dia pelajari dari ingatan orang lain. Dan raksasa api darah, dikatakan sebagai keturunan binatang buas, kekuatannya sangat kuat. Namun, nenek moyang binatang buas pergi ke Zhou-Xiongtian, jadi keluarga raksasa api darah berubah dari buruk menjadi lebih buruk, dan setelah perang tertentu, hanya beberapa dari 7 dewa palsu yang tersisa. Namun, Yesuan mendengar bahwa keluarga raksasa api darah ini telah bangkit lagi selama waktu ini, dan telah ada master tingkat setengah dewa. Apakah kamu tidak tahu mengapa? Waktu kebangkitan keluarga raksasa api darah ini bertepatan dengan waktu ketika Raja Iblis Darah datang ke 8 surga. Bukankah itu Raja Iblis? Yesuan mengernyit. Menurut kekuatan serangan pria berambut merah pada hari itu, pria berambut merah itu seharusnya hanya dewa semu tingkat rendah. Kalau tidak, dewa pedang itu mungkin akan ditusuk. Jika pria berambut merah itu hanyalah dewa palsu, dia 10 kali lebih tinggi dari dewa pedang yang didominasi oleh 9 produk. Itu hanya menghancurkan tubuh dewa pedang yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, tubuh dewa pedang yang tak terkalahkan hanya bisa menahan
9 alam serangan. Apakah atau tidak, pergi dan ketahui. Yesuan berpikir dalam benaknya bahwa dia memasuki alam keluarga raksasa api darah. Dengan bangkitnya keluarga raksasa api darah, ada sejumlah besar jiwa semu untuk pergi, dan dikatakan bahwa mereka semua telah ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam keluarga raksasa api darah, ada sejumlah besar hewan palsu. Tepatnya, dalam perjalanan ke keluarga raksasa dewa, aku bisa mengumpulkan darah tinggi dan melihat apakah aku bisa membuka pendekar pedang. Yesuan berpikir dalam hatinya. Sebelumnya, dia membunuh burung phoenix mayat hidup dan burung phoenix mayat hidup. Kedua pembuluh darah ini termasuk di antara ratusan pembuluh darah yang membuka pendekar pedang binatang. Selain itu, Yesuan juga membunuh banyak selama perjalanan, jadi darahnya telah dibuat hingga 18. Sekarang, dia datang ke 8 surga, di mana jiwa-jiwa semu, darah bangsawan, seharusnya telah mencapai standar. Tidak lama setelah memasuki situs keluarga raksasa api darah, Yesuan bertemu dengan tim binatang semu. Binatang semu semacam ini, yang disebut tupai, dikatakan memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit, tetapi juga semua kegiatan kelompok, mereka sering menghancurkan langit, pergi ke 6 surga, 7 surga untuk merusak. Yesuan merasa sedikit dan menemukan bahwa kelompok tupai ini hanya setingkat 6 dewa palsu, tidak cukup takut. Tiba-tiba, dia melepaskan pohon dan yang lainnya dan mulai membersihkan kelompok tupai. Benar saja, tikus dewa ini telah dikenali oleh sistem, dan Yesuan juga dapat membuka pendekar pedang dalam 1 langkah lebih cepat. Saat ini, Yesuan sedang mencari jiwa kelompok tupai ini. Dari ingatan larva tersebut diketahui bahwa kelompok burung pegar ini awalnya merupakan binatang semu tingkat rendah, namun setelah mereka melekat pada keluarga raksasa api darah, mereka memperoleh darah semu suci yang aneh, dan kemudian kekuatannya pun melambung tinggi. Raja Iblis berdarah-darah dibentuk oleh darah dewa palsu. Namun sekarang, di 8 surga, ia memiliki cara seperti itu. Mungkinkah hutan berdarah yang terbentuk setelah kejatuhan bukanlah dewa semu, tetapi setengah dewa? Yesuan mengernyit. Bahkan jika itu adalah dewa palsu yang kuat, nasib kehidupan setelah kejatuhan tidak akan memiliki kemampuan yang begitu besar, dan itu akan dapat membangkitkan dewa semu dalam waktu singkat, jadi ia menduga bahwa tubuh Raja Iblis, itu adalah tubuh setengah dewa. Saat ini, ia harus membiarkan rasa hormat ini kembali ke 6 surga. Namun, ketika ia kembali ke hutan Scarlet, ia menemukan bahwa hutan Scarlet tidak ada lagi di sana. Tampaknya Raja Iblis darah telah mengambil langkahnya dan mengambil tubuh setengah dewa. Setelah dewa setengah dewa, darah dewa berubah menjadi Raja Iblis. Jika Raja Iblis kembali ke tubuh dewa setengah, kebangkitannya hanya Raja Iblis, dan kekuatannya seharusnya tidak semudah itu untuk dipulihkan. Setengah dewa, Yesuan berpikir dalam hatinya. Bagaimanapun, gerakannya sedikit lebih cepat, dan sudah lama sejak tugas acak itu dipicu. Bahkan jika selesai, diperkirakan tidak akan ada hal-hal baik. 30, 31, 32. Di wilayah raksasa dewa, Yesuan mulai membantai hewan-hewan palsu itu. Darah yang dibutuhkan pendekar pedang binatang juga sedikit berkurang. Pada saat yang sama, alam Yesuan terus meningkat. Semua binatang semu itu adalah darah suci semu, dan dia dapat menggunakan sistem menelan tingkat dewa untuk menguras darah suci semu dari binatang suci semu ini, dan kemudian mengekstrak dewa semu. Memurnikan dan memurnikan kristal dewa semu dapat meningkatkan kekuatan sihir semu dan dengan demikian meningkatkan alam. Ketika Yesuan memperoleh lebih dari 90 jenis darah, wilayahnya telah ditingkatkan menjadi 5 dewa palsu. Kekuatan tunggalnya sudah mampu bertarung dengan dewa semu 8 seni. Jika lelaki tua dan yang lainnya dibantu, bahkan 9 dewa palsu tidak takut. Hampir, Raja Iblis darah, mati. Kilatan cahaya Yesuan melintas langsung ke keluarga raksasa api darah. Dalam perjalanan, ia memecahkan 3 binatang suci semu dan memperoleh 3 darah bangsawan baru. Hei, tuan rumah dapat membuka pendekar pedang binatang, apakah terbuka? Nada yang satu ini, Yesuan telah menunggu lama, ia segera menjawab dalam benaknya, ya. Hei, pendekar pedang binatang berhasil dibuka. Akhirnya, terbuka. Pendekar pedang binatang dapat memanggil 100 binatang kuat untuk membantu bertarung, dan kemudian bekerja sama dengan keterampilan tunggangan dewa perang. Sekarang saya dapat memanggil 100 tunggangan Ares tingkat emas, yang benar-benar sukses besar. Yesuan terkejut. Tunggangan Ares dibagi menjadi umum, perak,
emas, dan platinum, dan tentu saja lebih tinggi, tetapi Yesuan saat ini hanya memanggil Phoenix jahat tingkat platinum dan Deadwing. Hanya tunggangan Ares tingkat emas, kekuatannya sebanding dengan pedang emas hitam. Jika itu adalah tunggangan dewa perang tingkat platinum, kekuatannya harus setingkat dengan 5 elemen pedang. Jika Beast Swordsman dapat memanggil 100 tunggangan Ares tingkat emas sekaligus, pemandangan itu tidak tahu apa itu. Yang terpenting adalah bahwa keterampilan tunggangan Ares saat ini memanggil tunggangan tingkat emas. Jika Anda cocok dengan Beast Swordsman, Anda akan memanggil ratusan dari mereka sekaligus, dan mungkin ada beberapa tunggangan platinum. Ini yang paling mengerikan. Selain itu, setelah pembukaan Beast Swordsman, Yesuan juga mendapat keterampilan yang disebut Beast Fist. Beast Fist ini adalah keterampilan aktif. Setelah dilemparkan, semua hewan peliharaan dan tunggangan Yesuan akan memiliki peningkatan kekuatan. Dia adalah pendekar pedang super kuat ketiga dalam daftar pendekar pedang. Dengan pendekar pedang binatang, aku cukup untuk menghadapi seluruh keluarga raksasa api darah. Yesuan berpikir dalam benaknya, adalah untuk mempercepat langkahnya. Tidak lama kemudian, dia datang ke sekitar keluarga raksasa api darah. Berhenti. Pada saat ini, minuman keras berdering di telinga Yesuan, dan kemudian sesosok menghalanginya. Orang di depannya ini adalah orang dari keluarga raksasa api darah, mencapai 6 dewa palsu. Tidak jauh dari sana, ada beberapa anak dari keluarga raksasa api darah, menatap Yesuan. Mati. Tanpa diduga, Yesuan langsung menembak, dan segera menggunakan mata pembunuh untuk memukul bagian belakang sisi lain, dan kemudian membanting pedang. Oh, 6 dewa palsu belum bereaksi, dan kepala terlempar ke udara. Saat berikutnya, beberapa orang di kejauhan, juga merupakan tangan beracun Sulao dan yang lainnya. Yesuan dengan cepat menelan mayat-mayat ini ke angkasa, dan kemudian menggunakan sistem fagositosis tingkat dewa untuk mengekstrak semua darah palsu, dan kemudian memurnikan kristal semu. Kekuatannya selangkah lebih dekat. Kemudian, dia memanggil pendekar pedang emas hitam, pendekar pedang mayat hidup, dan pendekar pedang 5 elemen. Sebanyak 6 orang, semuanya dalam satu gerakan menuju keluarga raksasa darah dan api. Mereka yang sedang dalam perjalanan melihat asal-usul Yesuan yang tidak jelas dan segera memblokir mereka, tetapi mereka semua mati. Kali ini, Yesuan sangat goyah, jadi dia langsung mengejutkan puncak keluarga raksasa api darah, dan tiba-tiba ada 7 produk, 8 produk dewa semu terbunuh. 1 tidak tersisa, bunuh. Yesuan segera memerintahkan. Puncak dari kelompok raksasa api darah ini, di depannya ada sekelompok ayam dan anjing, langsung terbunuh dan dikalahkan. Dengan cara ini, itu juga menarik perhatian 9 dewa palsu dalam keluarga raksasa api darah. Berhenti. Minuman keras jatuh ke telinga Yesuan, tetapi Yesuan tidak berhenti. Ketika suara itu jatuh, dia sudah membunuh semua tuan dari keluarga raksasa api darah. Melalui ingatan pencarian, dia dapat mengetahui bahwa pendatang itu adalah pemilik keluarga raksasa api darah, puncak 9 pin. Melihat begitu banyak orang mati di tangan Yesuan, pemilik keluarga raksasa api darah ini langsung menjadi tubuh. Tubuhnya, raksasa api darah setinggi 100.000 meter, lalu mengangkat kakinya dan menginjak Yesuan. Pendekar pedang binatang, giliranmu untuk bermain. Yesuan segera memanggil kecoa terkuat. Bentuk pendekar pedang binatang itu sangat tampan. Seluruh pelindung tubuhnya terbuat dari bulu berbagai binatang. Bahu kirinya berkepala serigala, bahu kanannya berkepala harimau, dan kepalanya memakai helm kepala naga. Tidak mencolok, penampilannya membuat raksasa darah merasakan banyak tekanan. Bukan itu intinya, jam dewa binatang, berikan aku kota itu. Yesuan sekali lagi memanggil binatang buas. Dalam sekejap, raksasa berdarah itu ditekan hingga 80%. Raungan, pada saat ini, pendekar pedang binatang itu tiba-tiba menjerit, seluruh orang itu berubah menjadi naga biru, dan langsung menembus tubuh keras raksasa api darah itu. Inti api darah di tubuh raksasa api darah diambil oleh naga biru ini dan mati dalam sekejap. Ini adalah pendekar pedang binatang peringkat ketiga, yang dapat diubah menjadi berbagai binatang buas yang kuat untuk dilawan. Tentu saja, jika raksasa api darah itu tidak ditekan oleh jam dewa binatang, pendekar pedang binatang itu sudah cukup untuk mengalahkannya dan bahkan membunuhnya. Karakter nomor 1 dari keluarga raksasa api darah itu mati dan menyebabkan sensasi yang luar biasa saat ini. Yesuan sedang mengumpulkan tubuhnya, lalu mengambil darah untuk memurnikan kristal semu.
Ditambah dengan sumber daya cincin Qiankun yang sangat besar, ranah Yesuan, sebuah terobosan langsung. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini menjadi Dewa Semu 6. Dengan terobosan Yesuan, Su Lao dan yang lainnya juga telah membuat terobosan. Sekarang, bahkan jika pedang binatang buas tidak dapat melayani kuda, Yesuan dapat dengan mudah meratakan keluarga raksasa api darah. Perintah pembunuhan maut ada di keluarga raksasa berdarah, dan perintah pembunuhan maut ada di tanah. Yesuan melirik, tidak perlu dipikirkan lagi, perintah pembunuhan maut di darat seharusnya adalah pria berambut merah hari itu. Sedangkan untuk di bawah tanah, itu seharusnya adalah Raja Iblis. Aktif. Saat ini, Yesuan akan membiarkan Dewa Pedang terbelah, pohon-pohon tua dan sudut-sudut hitam bergegas ke tanah. Namun, pada saat ini, bumi tiba-tiba mulai bergetar hebat. Kemudian, suara dengungan naga datang dari tanah dan itu bergetar. Booming, di depan Yesuan, seekor naga berwarna darah terbanting keluar dari tanah. Saat itu, darahnya bersinar, dan bahkan awan gelap di langit pun ternoda merah darah. Raja Iblis Dewa, akhirnya keluar. Yesuan menatap naga dewa, dan pembunuhan merah di atas kepalanya, tak dapat menahan diri untuk bergumam. Namun, napas naga dewa ini 10 kali lebih kuat daripada rumah keluarga raksasa dewa. Raja Iblis Darah bukan lagi dewa palsu, saya khawatir ia telah mencapai setengah dewa. Setengah dewa adalah setengah kaki yang melangkah ke para dewa, dan itu berkali-kali lebih kuat daripada Dewa Semu. Namun, Yesuan tidak kosong. Wah, kau bisa mengejar 8 surga dari 7 surga, tetapi itu sedikit keterampilan. Naga dewa ini, terbuka dengan mulut besar, suaranya memekakkan telinga. Ini, seharusnya tubuh setengah dewa. Yesuan bertanya dengan dingin. Ya, ini adalah tubuh setengah dewa di bawah hutan dewa. Bahkan Yesuan tidak menyangka akan ada dewa setengah dewa di bawah hutan berdarah itu. Tidak heran mereka yang mencoba menjelajahi tanah itu tidak muncul lagi. Saat itu, Yesuan sebenarnya ingin membiarkan dewa pedang itu terbelah, tetapi karena wilayahnya terlalu rendah, dia tidak pergi. Kemudian, karena tugas acak, pengejaran Raja Iblis pun dilakukan. Ketika dia kembali ke hutan merah telah menghilang, dan dia menduga itu dibuat oleh Raja Iblis. Sekarang tampaknya memang begitu. Kamu luar biasa, benar-benar kembali kepada Tuhan. Kata Yesuan, naga berdarah ini adalah dewa setengah dewa dalam hidupnya, saya tidak tahu mengapa ia jatuh ke langit ketujuh. Setelah kematian naga berwarna darah, hutan berwarna darah terbentuk, dan darah dari darah suci semu berubah menjadi Raja Iblis. Mendengar ini, Raja Iblis berdarah-darah berteriak, apa lawan dari tuannya, dia sudah mati, itu adalah ketidakmampuannya. Dan aku, itu tergantikan. Baiklah, seperti yang kamu katakan, bagaimanapun, aku datang untuk membalas dendam hari ini. Kata Yesuan, balas dendam. Raja Iblis Seng Sui sedikit terkejut, karena dia mencari Yesuan untuk membalas dendam, bagaimana menjadi Yesuan untuk membalas dendamnya. Cahaya butiran beras, dan berani bersaing dengan bulan, aku akan melihat bagaimana kamu bertarung melawan dewa setengahku. Ketika Raja Iblis Darah selesai, itu berubah menjadi manusia berdarah, dan itu menyapu ke arah Yesuan. Yesuan percaya diri kali ini, karena tubuh Dewa Pedang yang tak terkalahkan telah diperbaiki, jadi dia tidak takut. Kalau tidak, Dewa Pedang paling tahan terhadap serangan 5 atau kurang. Selama alam Raja Iblis saat ini tidak mencapai 7 lantai dan setengah dewa, maka dia tidak akan bisa melukai Dewa Pedang. Dalam sekejap, pohon tua, tanduk hitam dan orang-orang lainnya semuanya terbunuh bersama. Dewa Pedang dipisahkan, yang pertama adalah secara diam-diam mengumpulkan binatang buas, dan kemudian membunuh masa lalu. Dia harus terlebih dahulu melihat kekuatan Raja Iblis Darah ini saat ini. Booming, tiba-tiba, pertempuran yang mengerikan pecah di langit. Yesuan saat ini 3 orang di sini, yaitu Dewa Pedang, pohon dan tanduk hitam, karena salah satunya adalah tubuh yang tak terkalahkan, dan keduanya adalah kebangkitan yang tak terbatas. Adapun pendekar pedang, Yesuan sementara ditutup karena waktu pendinginan setelah kematian. Namun, Yesuan meremehkan Raja Iblis Darah, hanya untuk bertarung, pohon tua dan tanduk hitam dibunuh oleh Raja Iblis Darah. Namun, Dewa Pedang masih kuat. Dewa Semu telah memiliki Dewa Semu, dan kemudian memadatkan kekuatan Semu,
dan Dewa Setengah Dewa telah meningkatkan kekuatan sihir semu ke puncak yang dapat dipromosikan, yaitu, kekuatan setengah dewa, dan kemudian menggunakan kekuatan setengah dewa untuk memadamkan tubuh menjadi Dewa Setengah Dewa. Denyut nadinya sangat kuat, sehingga tubuhnya sangat kuat. Yesuan berpikir sambil mengendalikan Dewa Pedang untuk menyerang Raja Iblis. Dilihat dari kekuatan serangan Raja Iblis, wilayahnya seharusnya berada di sekitar puncak produk. Hanya karena telah melintasi wilayah besar, kekuatannya agak besar, tetapi hari ini kamu masih sekarat. Pada saat ini, fajar Yesuan tiba-tiba terbakar. Saat berikutnya, pelayan pedang emas hitam, pelayan pedang mayat hidup, 5 elemen pelayan pedang dan pendekar pedang binatang muncul seketika. Binatang. Saat ini, pendekar pedang binatang itu langsung menggunakan jurus besar. Kemudian, tunggangan Dewa Perang yang hanya memiliki emas muncul, yang juga dicampur dengan tunggangan Ares tingkat platinum, sehingga jumlahnya hanya 100. Trik binatang ini adalah trik pendekar pedang binatang, dan juga cocok dengan keterampilan tunggangan Dewa Perang, jadi binatang yang dipanggil setidaknya memiliki tingkat emas. Binatang besar, kecil, menumpuk di langit, mengelilingi Raja Iblis. Raja Iblis Dewa, hari ini adalah kematianmu, ayo. Di bawah perintah Yesuan, ratusan binatang, setidaknya tingkat emas, dibunuh langsung ke arah Raja Iblis. Di antara mereka, ada 5 binatang super platinum. Raja Iblis Darah sangat takut sehingga dia sangat takut, tetapi dewa setengah miliknya adalah naga haus darah, keturunan binatang dengan tubuh super. Setiap serangan jatuh padanya, dan diguncang oleh darah yang mengalir, atau diblokir oleh sisik naga. Mereka yang benar-benar dapat melukai naga haus darah hanyalah serangan binatang tingkat platinum. Tentu saja, ada 5 garis pendekar pedang dan binatang buas. Namun, luka pada naga haus darah itu juga diperbaiki oleh gas darah besar tak lama setelah ia muncul. Hahaha, apakah menurutmu jumlahnya cukup untuk menang? Raja Iblis berdarah-darah itu tertawa beberapa kali, dan ketika ekor naga itu berasap, beberapa dewa perang tingkat emas dipasang di tunggangannya. Ya, lalu kau coba ini lagi. Yesuan tersenyum dingin. Saat berikutnya, Megatron tiba-tiba muncul. Dewa binatang, penindasan. Dalam sekejap, tawa Raja Iblis Darah itu tiba-tiba berhenti. Ia merasa kondisi fisiknya telah turun setidaknya 80%. Apa yang terjadi? Ia tiba-tiba teringat bahwa ini terjadi pada siang hari ketika ia berada di hutan Scarlet. Setelah memikirkannya, ia segera mengunci hari-hari Megatron yang baru saja muncul, dan kemudian berbicara dengan mulut besar dan memuntahkan naga berdarah ke Megatron. Boom! Itu hanya Megatron dari 6 alam pseudo-realistis. Sulit untuk menghentikan serangan, dan itu langsung dicekik oleh napas naga ini. Hanya saja, saat berikutnya akan muncul lagi. Pohon tua, tanduk hitam, Megatron, dan langit yang hancur, tubuh keempatnya adalah senjata ajaib, dan mereka memiliki kemampuan untuk mati. Selama Yesuan memiliki avatar, mereka tidak akan jatuh. Dewa Iblis Darah ingin membunuh Megatron, itu adalah Arabian Nights. Apa? Dewa Iblis Darah Asteris terkejut. Pada saat ini, memanggil, angin badai menderu lagi, dan dewa perang tingkat emas dan tingkat platinum di sekitar mereka sekali lagi meluncurkan serangan kelompok. Selain itu, ada 5 baris pendekar pedang dan pendekar pedang binatang yang berubah menjadi harimau putih. Setelah guncangan Megatron, kekuatan Raja Iblis telah turun hingga 80%, yaitu 80%, termasuk fisiknya. Awalnya, dia tidak bisa melukai serangannya. Tiba-tiba dia bisa terluka. Dia bisa saja terluka karena serangannya dan sekarang bisa melukainya dengan serius. Setelah Raja Iblis Berdarah menahan serangan ini, tubuh besar itu tiba-tiba meledak menjadi darah seperti banjir, mengalir deras dan memicu hujan darah. Hei, Raja Iblis Berdarah-darah menjerit, dan darah di dalam tubuh mulai pulih. Dia tahu bahwa jika Anda tidak menunjukkan kartu, semuanya tidak baik. Dia menyeduhnya, dan seluruh tubuh mulai mekar dengan warna berdarah. Cahaya bersinar di sekitar, dan semua tunggangan dengan daging dan darah mulai berubah. Apa yang terjadi? Saya melihat bahwa tunggangan mulai menyerbu dengan gila, dan kemudian berkumpul menuju naga yang haus darah. Setelah naga yang haus darah menyerap darah, tidak hanya lukanya mulai pulih, tetapi bahkan napasnya mulai menjadi lebih kuat. Jika tidak ada jam binatang, saya khawatir sangat sulit untuk menyembuhkanmu hari ini. Sayangnya, tidak peduli apapun dirimu hari ini, itu adalah jalan buntu. Binatang buas.
Yesuan memikirkannya, dan memberi perintah kepada para dewa perang ke udara, dan menggunakan keterampilan yang diperoleh setelah membuka pedang binatang buas. Suasana tunggangan dewa perang ini tiba-tiba meroket, dan segera menghantamnya, langsung dikelilingi oleh naga yang haus darah. Pada saat yang sama, dewa pedang juga menghancurkan pedang Excalibur. Pedang para dewa yang patah tiba-tiba muncul, dan napas yang mengerikan menyebar, membiarkan Raja Iblis yang berdarah gemetar. Dia ingin melarikan diri dari pedang, tetapi tubuhnya dikelilingi oleh banyak tunggangan Ares, dan ada raksasa super platinum yang meraih ekor naganya. Dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Oh, dengan suara yang tajam, tubuh naga haus darah itu terbelah menjadi dua bagian oleh pedang dewa yang patah. Raja Iblis Darah yang asli mengira bahwa dia hanya terluka parah, dan masih ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun, trik Yuzong ini adalah Senjian. Mematahkan pedang para dewa, tetapi membunuh pedang, semua rekrutan akan menjadi kejam. Sebelum 6 atau 7 surga, Yesuan juga menggunakan Senjian, dan pedang para dewa yang patah dapat menembus langit. Namun, sekarang dia menggunakannya di 8 surga, dia tidak dapat lagi menghancurkan langit. Hei, salah satu mulut besar naga haus darah itu, menyemburkan darah, dan segera dua tubuh, itu jatuh dari udara. Hei, Tuan Rumah menyelesaikan misi acak dan memberi hadiah 10.000 dewa palsu. Dengan jatuhnya Raja Iblis Darah, tugas acak Yesuan, yang telah terseret untuk waktu yang lama, akhirnya selesai. Namun, karena kecepatan penyelesaiannya terlalu lambat, sistem memberitahu hadiah 10.000 kristal semu. Kristal semu 10.000 ini, bagi Yesuan, yang sekarang menjadi 6 dewa palsu, hanyalah setetes air di lautan. Namun, jangan lupa bahwa ada mayat setengah dewa di depan. Saat ini, dia telah mengumpulkan 2 mayat naga haus darah dari udara. Darah yang mengalir di tubuh setengah dewa adalah darah setengah dewa, yang merupakan darah tingkat lebih tinggi daripada darah suci semu. Yesuan menggunakan sistem fagositosis tingkat dewa untuk memurnikannya menjadi kristal semu. Hei, Tuan Rumah menerobos, dan saat ini palsu. Dalam sekejap, Yesuan adalah 3 tingkat lintas, dari dewa bercabang 6 hingga dewa semu 9. Ini lebih berharga daripada hadiah sistem. 9 produk adalah dewa palsu, hanya 1 langkah, Anda dapat memasuki setengah dewa. Mata Yesuan berbinar, setengah dewa, yaitu setengah kaki ke dalam para dewa, darah dewa pedang dan darah dewa perangnya, hanya setengah dewa. Selama dia memasuki alam para dewa, darah dewa pedang dan darah dewa perang masing-masing dapat tumbuh menjadi darah dewa pedang yang tak tertandingi dan darah dewa perang tertinggi. Saya tidak tahu, apa kekuatan kedua pembuluh darah tingkat dewa ini. Hah, Yesuan menghela napas lega, kali ini tugas acak adalah yang terburuk yang pernah dia lakukan. Namun, semuanya akhirnya terpecahkan, dan dia juga membuka pendekar pedang binatang melalui kejadian ini, dan juga menerobos 9 dewa palsu. Hanya selangkah lagi, itu adalah setengah dewa. Ayo jatuh, tunggu aku akan bisa pergi ke 9 surga segera. Yesuan berpikir dalam hatinya. Dia telah menyelidiki jiwa Tianlong yang haus darah, dan pada saat yang sama mempelajari tentang 8 surga dan juga memiliki pemahaman awal tentang Zhou Xiongtian. Yesuan berada dari surga pertama ke surga ke-8, tetapi apa yang telah dia lalui hanyalah puncak gunung es dari 8 surga. Namun, bahkan jika surga pertama ditambahkan ke surga ke-8, itu jauh lebih sedikit daripada surga ke-9. Dibandingkan dengan 9 surga, surga pertama ke surga ke-8 hanyalah pediatri. Jika dunia diibaratkan sebagai sebuah planet, maka surga pertama adalah jantung bumi, dan surga ke-9 adalah permukaan bumi. Permukaannya secara alami adalah yang paling luas. Pada saat yang sama, Yesuan juga tahu bahwa surga ke-9 ini memiliki nama. Surga ke-9, yang disebut oleh dunia, para dewa. Oleh karena itu, Excalibur milik Yesuan tidak dapat lagi menghancurkan langit. Jika tidak, dia telah berada di 9 surga. Surga ke-9, para dewa, aku Yesuan, pasti akan tiba. Yesuan diam-diam bersumpah, karena jatuhnya diambil oleh cahaya suci dari surga ke-9, dan sejauh ini tidak ada berita. Tujuan utama Yesuan saat ini adalah untuk terus menjadi lebih kuat dan kemudian dengan keras menghancurkan orang yang telah diculik. Saat ini, dia hanya alam dewa setengah. Menurut pengalamannya selama periode waktu ini, hari-hari dia terbang ke alam dewa tidak lama lagi. Sebagai hal yang mendesak,
dia harus terlebih dahulu menaikkan alam menjadi dewa setengah. Namun, itu tak lama setelah keluarga api neraka dan Raja Iblis. Boom! Tiba-tiba suara keras jatuh ke telinga Yesuan. Dia menoleh dan melihat ada sinar emas di timur. Ini, Yesuan mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia berada di surga ketujuh, ketika 9 surga turun untuk mengambil cahaya emas dan mengambilnya. Sekarang, apakah ada yang lain? Tidak, lebih dari satu. Di dua arah lainnya, bahkan ada cahaya emas, tetapi sangat jauh darinya, 9 surga. Apakah dunia neraka? Apa yang terjadi? Karena penasaran, Yesuan segera menyapu ke arah cahaya keemasan terdekat. Kali ini, dia mungkin bisa pergi ke Zhou Xiongtian terlebih dahulu. Cahaya keemasan pertama tidak terlalu jauh dari Yesuan, dan itu berlangsung sangat lama. Ketika Yesuan akan tiba, cahaya keemasan ini belum berakhir. Namun, ketika dia akan tiba, berhenti, minuman keras jatuh ke telinganya. Yesuan berhenti dan menatap pria di depannya dan berkata, "Halo, apakah ada sesuatu?" "Ajukan pertanyaan, apakah kamu melihat batu ini?" Pria itu mengeluarkan potret. Dalam potret itu adalah batu aneh dengan simbol-simbol aneh. "Tidak," Yesuan menggelengkan kepalanya. "Benarkah?" Mata pria itu terbanting, dan saat berikutnya, dia menembak langsung. Setengah dari distrik kedua, setengah dari dewa, bahkan berani menembak Yesuan, benar-benar mencari kematian. Dalam sekejap, dia dibunuh oleh Yesuan beberapa kali. Setelah Yesuan mengambil belenggu dan tubuhnya untuk menerima ruang yang menelan, dia mendengar perintah sistem. "Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini merupakan produk. Dewa Semu telah memiliki Dewa Semu, menyempurnakan kekuatan Semu, sementara Dewa Setengah adalah kebutuhan untuk memadamkan setengah dewa, sementara kekuatan Semu secara bertahap akan berubah menjadi kekuatan setengah dewa, dan Dewa Semu juga akan tumbuh menjadi setengah dewa. Setengah kematian, setengah dewa, ini adalah tempat di mana dewa setengah kuat." Namun, biarkan Yesuan penasaran, batu apa yang dicari pria ini. Saat ini, dia sedang mencari tubuh-tubuh. Batu dewa yang rusak. Yesuan mengernyit. Apa yang dicari pria itu disebut batu perampokan, yang dikatakan sebagai semacam serangan energi kekebalan. Adapun mengapa Anda mencarinya, itu karena para dewa yang datang ke 8 surga dalam beberapa hari terakhir telah menugaskan. Ya, itu adalah dewa. Cahaya keemasan itu disebut keajaiban, dan dalam keajaiban ini, dewa dari 9 surga datang. Dialah yang mencari batu perampokan ini. Apakah dewa penghancur serangan energi kekebalan, roh virtualku, bukankah itu serangan energi kekebalan? Yesuan mengernyit, tiba-tiba mendapat ide. Dia segera menyapu ke arah datangnya cahaya keemasan. Di sana, itu disebut Gunung 8 Partai. Dikatakan bahwa Sekte 8 Partai ini pernah membudidayakan dewa yang terbang ke alam para dewa. Pada saat itu, 8 sekte dari sekte-sekte itu dianggap sebagai kekuatan teratas dari 8 surga dan disukai oleh kekuatan-kekuatan utama. Namun, setelah manusia dewa ini terbang ke alam para dewa, tidak ada berita dan tidak ada keraguan. Oleh karena itu, Ba Fangzong tiba-tiba jatuh ke lembah dan jatuh ke dalam keruntuhan. Sekarang hanya ada satu kipin dan setengah dewa. Namun, dengan datangnya para dewa di alam para dewa, Ba Fangzong sekali lagi mendapat perhatian. Secara kebetulan, dewa yang turun di 8 surga ini adalah orang yang telah naik ke para dewa sebelum 8 taring. Pada titik ini, Yesuan merencanakan satu hal dalam benaknya, yaitu menggunakan roh virtual untuk mengubah beberapa sumber daya kultivasi. Hei, tidak lama kemudian, Yesuan datang ke 8 Fangzong. Dewa yang turun di 8 surga ini dikatakan mewakili gunung tertentu untuk menemukan batu perampokan, jadi setelah dia menikahi 8 Fangzong, dia pergi ke kekuatan lain. Adapun cahaya emas lainnya, itu juga merupakan keturunan para dewa. Para dewa yang telah langka selama beberapa tahun, bahkan mengambilnya satu demi satu, dan membiarkan orang-orang 8 surga tersanjung. Untuk sementara waktu, ini menjadi topik paling populer di wilayah tersebut. "Halo, apakah ada sesuatu?" Setelah Yesuan datang ke gerbang Gunung 8 Partai, ada seorang murid Ba Fangzong yang menghentikan Yesuan. Ada berita tentang perampokan para dewa." Yesuan berkata langsung. "Apa?" Murid itu terkejut dan menatap Yesuan dan mendapati bahwa itu hanya setengah dewa. "Apakah kamu yakin?"
Murid itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tentukan, Ye Xuan mengangguk. Baiklah, kalau begitu kamu ikut denganku. Murid 8 pihak itu mengangguk, dan segera membawa Ye Xuan ke 8 Fangzong, dan kemudian menyerahkannya kepada seorang penatua 8 Fangzong. Penatua 8 ortodoks ini adalah Dewa 6,5, dan sudah menjadi salah satu yang terbaik di 8 dinasti. Nak, apakah kamu punya berita tentang perampokan itu? Tanya para penatua Ba Fangzong. Sudah. Setelah Dewa Pedang selesai, dia memanggil baju besi roh virtual secara langsung. Dia berkata, armorku adalah apa yang kudapatkan dalam sebuah petualangan. Dia memiliki efek merampok batu dewa. Aku menduga itu dipalsukan. Pada saat itu mungkin dicampur dengan batu perampokan. Armor perang. Para tetua membanting dan segera mengangkat tangan mereka untuk melancarkan serangan. Serangan ini hanya tingkat setengah dewa, tetapi ketika jatuh pada dewa imajiner, itu langsung terguncang. Para tetua ragu-ragu, dan menyerang dengan pedang dewa tingkat 2,5, tetapi mereka masih tersebar oleh para dewa imajiner. Kemudian, itu adalah dewa 3,5, 4 produk dan setengah tingkat dewa. Sungguh luar biasa, bahkan jika itu adalah semi-artefak, jika diserang olehku, pasti ada retakan. Tetua itu terkejut. Kemudian, dia mencoba serangan 5,5 dewa, dan kemudian serangan ke-6/5-nya. Namun, serangan skala penuhnya tidak dapat meninggalkan jejak apapun pada dewa imajiner itu. Perampokan batu dewa, itu benar-benar batu perampokan. Tentu saja, ini tidak mungkin menggunakan batu perampokan utuh, tetapi selama beberapa bubuk ditambahkan selama penempaan, itu sudah cukup untuk mencapai efek ini. Anak muda, set baju besi ini, di mana kamu mendapatkannya? Tanya tetua itu. Itu dari reruntuhan, tetapi tidak masalah. Aku bisa menjual set baju besi ini kepadamu. Ye Xuan tersenyum. Menjual. Para tetua menghela nafas dan berkata, apakah sulit? Baju besi ini tidak mengakui kamu sebagai yang utama. Harta karun tingkat ini umumnya mengakui tuan. Setelah pemiliknya yakin dan tuannya meninggal, maka harta karun itu akan hilang. Bagaimana cara menjualnya? Kecuali baju zirah ini, tidak ada pengakuan sama sekali. Para tetua, baju zirahku adalah untuk menukar beberapa sumber daya kultivasi. Aku tidak tahu bagaimana para tetua. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Oke, itu hebat. Para tetua 8 pihak hampir menangis, karena inilah yang dibutuhkan orang-orang hebat di dunia, dan sekarang dia diberikan, dia pasti akan bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Semua barang ini digunakan untuk membeli baju zirahmu, bagaimana? Para tetua menuangkan banyak barang dengan sangat murah hati. Setelah Ye Xuan melihatnya, itu juga rusak, dan dia buru-buru memasukkan semuanya ke dalam ruang menelan. Para tetua tidak takut bahwa Ye Xuan akan pergi dengan sesuatu. Bagaimanapun, yang terakhir hanyalah setengah dewa. Adalah delusi untuk ingin mengambil barang-barang di bawah hidungnya. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil dewa-dewa imajiner secara langsung dan memberikannya kepada para tetua. Bagus sekali, kamu bisa tinggal di 8 Fangzong sekarang, dan penguasa juga akan menemuimu. Ketika para tetua selesai berbicara, mereka mengambil dewa imajiner ini dan buru-buru keluar. Ye Xuan, di bawah pengaturan murid, tinggal di 8 Fangzong, hal-hal ini cukup untuk menciptakan dewa 4,5. Mata Ye Xuan berbinar dan langsung menelan hal-hal baik itu. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini menjadi dewa 2,5. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini menjadi dewa 3,5. Alamnya, terobosan terus-menerus, mencapai 3 produk dan setengah dewa. Sekarang, dengan kekuatannya, tidak perlu takut pada 8 dinasti. Namun, dia cemburu pada dewa, itu adalah dewa. Tidak lama kemudian, penguasa Ba Fangzong mencarinya. Anak muda, bisakah kalian memberitahu alamat reruntuhan itu? Kata penguasa Ba Fangzong. Di belakangnya, dia mengikuti para tetua, tetapi karena Ye Xuan sengaja menyembunyikan atmosfer, dan masalah ini bukan masalah kecil, dia tidak peduli. Tempat itu ada di 7 surga. Ye Xuan dengan santai saling memberitahu lokasi, tetapi itu sebenarnya adalah hutan dewa sebelumnya. Namun, para leluhur dari 8 dinasti tidak banyak percaya. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya lagi, barulah kau akan memberikan baju besi tualin, bagaimana kau bisa menghilang tanpa alasan? Tanya 8 pemilik. Menghilang, tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak,
itu pasti Yesuan yang telah mengumpulkannya. Kau harus tahu bahwa Megatron bukanlah semi-artefak sejati. Tidak yakin, Yesuan menggelengkan kepalanya langsung. Anak muda, tersinggung. Ketika suara itu jatuh, 8 dinasti, 7 lantai dan setengah suci melintas ke belakang Yesuan, dan menekannya di kepala Yesuan, siap untuk mencari jiwa. Yesuan tiba-tiba bereaksi. Saat berikutnya, dia langsung menggunakan mata pembunuh untuk datang di belakang tetua itu. Oh, suara renyah menyebar, kepala tetua itu terbang langsung, dan cincin Qian Kun juga jatuh ke tangan Yesuan. Dengan Yesuan sekarang menjadi ranah 3 produk dan setengah dewa, ditambah serangan diam-diam, membunuh dewa 6,5 itu mudah saja. Sekte 8 dinasti tidak menyangka bahwa Yesuan bisa memiliki cara seperti itu, dan segera berbalik dan membanting tinju. Pukulan ini cukup untuk membunuh dewa 6,5, tetapi tinju itu jatuh pada roh-roh jahat dan dengan mudah diblokir. Selesaikan dia. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dia membiarkan pohon dan yang lainnya menunggu badai, dan mulai. Gurita dari 8 dinasti adalah yang terkuat dari 8 dinasti, dan wilayahnya telah mencapai 7 produk dan setengah dewa. Namun, kekuatan ini, bagi Yesuan, tidak ada apa-apanya. Di bawah pengepungan pohon-pohon tua, tanduk hitam, pendekar pedang emas hitam, pendekar pedang mayat hidup, dan 5 elemen pendekar pedang, 8 dinasti terbunuh. Cincin Qian Kun juga jatuh ke tangan Yesuan. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini menjadi dewa 4,5. Alam Yesuan, sekali lagi menerobos. Kemudian, dia menggunakan topeng asli dan palsu untuk menyamarkan dirinya sebagai kepala 8 dinasti. 10% kamuflase. Selama dia tidak menembak, bahkan jika itu adalah dewa berwajah 9, atau bahkan dewa sungguhan, saya khawatir itu mungkin tidak dikenali. Taruh karakter kecil yang tidak tahu bagaimana menjadi tinggi dan tebal. Semua orang pergi. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba melompat ke langit dan berteriak keras. Pergerakan di sini telah menarik perhatian para murid di sekitarnya, jadi Yesuan dengan cepat menjelaskannya dengan identitas 8 dinasti. Para murid mendengar ini dan segera bubar. Kemudian, dia mengeluarkan token pesan lain, dan setelah menyeduhnya, itu adalah saluran terbuka. Leluhurku, aku menemukan satu set baju besi dengan batu perampokan. Yesuan menyamar sebagai suara 8 dinasti. Saat berikutnya, terdengar suara seorang pria parubaya. Aku akan segera datang. Pada saat ini, objek suara Yesuan adalah pria dewa yang turun dari para dewa. Dia juga berasal dari gereja Ortodoks 8, jadi generasinya jauh lebih tinggi daripada 8 pemilik. Yesuan menunggu di sini untuk mempersiapkan pria dewa. Jika dewa setengah ingin membuktikan posisi para dewa, maka Anda harus melewati para dewa dan perampokan. Begitu Anda melewati para dewa, akan ada perubahan yang mengguncang bumi. Setengah dewa, dan setengah dewa akan diubah menjadi dewa, kekuatan ilahi, dan dewa. Seorang pria dewa, tidak ada bahaya sama sekali di 8 surga ini, kecuali jika itu adalah saingan. Leluhur dari 8 Fangzong, yang hanya menghabiskan beberapa saat, tiba di Bafangzong dan tidak tahu dari mana dia berasal. Bagaimanapun, kecepatannya luar biasa. Di 8 bagian, Yesuan merasakan aroma yang sangat besar ini, segera melesat keluar, dan kemudian dengan cepat menandai yang lain dengan perintah pembunuhan kematian. Ini adalah pria dewa. Mata Yesuan tampak canggung dan ada beberapa kekurangan di hatinya. Meskipun topeng asli Megatron sangat praktis, dia sekarang menghadap Tuhan, dan saya tidak tahu apakah itu akan terungkap. Leluhur tua, kamu di sini. Yesuan buru-buru tersenyum dan menyapanya. Pria dewa ini adalah orang setengah baya, dan tampaknya tidak ada bedanya dengan setengah dewa biasa. Namun, dia mengenakan baju besi putih dengan 2 kata di dadanya, api putih. Yesuan tahu bahwa ini adalah kekuatan Jiuxiongtian, yang disebut Bayan Sensan, dan pria dewa ini bergabung dengan Gunung Api Putih. Sekarang saya telah menerima tugas, hanya untuk datang ke 8 surga. Jangan bicara omong kosong, bagaimana dengan hal-hal. Pria parubaya itu berkata langsung. Mendengar ini, Yesuan bersiap untuk mengorbankan roh imajiner, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya sangat berubah. Tragis, roh-roh jahat dibuat oleh Megatron, dan topeng asli dan palsu juga Megatron. Sekarang saya memakai topeng asli, bagaimana saya bisa mengeluarkan roh-roh virtual? Sampai saat ini,
Yesuan menemukan celah dan dengan cepat menggunakan sistem melahap tingkat dewa untuk melucuti ingatan tetua yang meninggal dan kemudian merusaknya. Leluhur tua, tolong lihat ini. Yesuan mengeluarkan tiang kristal mengambang dan kehilangannya. Tiang kristal mengambang ini adalah adegan yang merekam ujian para tetua terhadap roh-roh jahat. Setelah membaca pria parubaya itu, matanya tidak bisa tidak berbinar. Memang mungkin untuk merampok batu dewa, sesuatu. Ini, Tetua Lin memegang harta ini, saya tidak tahu harus kemana, mungkin, kata Yesuan. Tetap saja, berani mengambil barang-barang bersamaku, temukan kematian. Pria parubaya itu sangat marah, dan pengetahuan tentang Tuhan segera dimulai, tetapi dia tidak menemukan para tetua sekte 8 pihak. Saat ini, dia segera meninggalkan tempat itu dan mulai memeriksa. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yesuan juga menjadikan Megatron sebagai roh virtual, memakainya pada Dewa Pedang. Kemudian menyerang Ba Fangzong. Booming, seluruh 8 Fangzong, seperti sepotong neraka, dibaptis oleh Yesuan. Namun, orang-orang mati ini akan dibangkitkan oleh Yesuan di masa depan, dan kemudian mereka akan dibawa ke ruang menelan untuk tinggal di dalamnya. Sekarang peran mereka adalah menjadi aktor tambahan, biarkan Yesuan memainkan drama ini. Perubahan drastis Ba Fangzong menyebabkan perhatian pria parubaya dewa. Dia segera bergegas kembali, dan ketika dia tiba, Ba Fangzong sudah menjadi reruntuhan. Pria dewa setengah baya itu melirik dan menoleh untuk melihat Yesuan, berkata, apakah itu yang kamu lakukan? Hahaha, baju besi dari batu yang hancur, sangat kuat, bahkan tuannya mati di tanganku. Yesuan tiba-tiba tertawa. Kamu, Penatua Lin, pria dewa setengah baya itu menjawab. Pada saat ini, Yesuan mengenakan roh virtual, dan itu adalah pertama kalinya dia melihatnya, jadi dia tidak berpikir ada yang salah. Leluhur tua, maaf, aku hanya ingin mencoba baju besi yang dibuat oleh batu yang hancur ini, apakah itu benar-benar sangat kuat? Yesuan berkata, pria parubaya itu sudah marah dan berteriak, beri aku sesuatu, ampuni anjingmu. Setelah mendengar ini, Yesuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak bisa dilakukan. Aku ingin baju besi ini. Kamu harus bertukar barang dengan leluhurmu. Kata-kata besar, cari kematian. Para dewa setengah baya telah mengubah wajah mereka. Orang baik, setengah dewa, berani berbicara dengannya begitu banyak, benar-benar mencari kematian. Namun, saat ini dia mengabaikan satu hal. Para tetua Lin adalah 6 setengah dewa, dan orang-orang di depan mereka hanya 4 produk dan setengah dewa. Dalam sekejap, pria parubaya itu adalah bidikannya sendiri, siap untuk mengambil set roh virtual ini. Tentu saja, dia memiliki kekuatan untuk bermain, hanya 7 produk dan setengah dewa. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa serangannya jatuh pada dewa imajiner, dan itu langsung terguncang. Serangan, tidak valid. Itu benar-benar perampokan batu dewa. Selama itu ada di sana, pemilik gunung dapat dengan aman melewati para dewa. Dewa setengah baya berpikir dalam hati mereka. Tuan gunung adalah penguasa gunung api putih. Dia berada di alam yang sangat berbahaya. Seiring berjalannya waktu perampokan juga semakin dekat, jadi dia harus bergantung pada perampokan ini. Yang disebut perampokan para dewa adalah mengabaikan serangan energi dan bahkan menahan perampokan. Pada saat ini, pria parubaya berencana untuk menguji set baju besi ini, dan menggabungkan bubuk batu yang hancur. Baginya, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Hanya serangannya, hanya 7 produk dan setengah dewa, tetapi serangan ini cukup untuk membunuh sekte 8 pihak. Namun, Yesuan dapat aman dan sehat. Jadi selanjutnya, pria parubaya itu siap untuk meningkatkan serangan ke tingkat 8,5. Panggil, sebuah pisau hancur dan sekali lagi jatuh pada dewa imajiner, tetapi kali ini, seperti Fang, tidak berpengaruh. Karena tidak ada, maka cobalah serangan tingkat 9,5. Serangan itu masih hancur oleh dewa imajiner. Kali ini, wajah pria parubaya itu agak aneh. Bahkan jika serangan dewa tingkat 9,5 tidak dapat menyebabkan kerusakan, maka dia harus menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia, meskipun hanya seorang dewa, bagaimanapun juga adalah manusia dewa, dan pukulan penuhnya sudah cukup untuk membunuh manusia dewa. Bisakah set baju besi ini bertahan? Jika kamu tidak tahan, maka jika kamu membawanya ke pemilik gunung, kamu tidak dapat membantu. Dewa setengah baya berpikir dalam hati mereka. Faktanya,
Pemilik Gunung White Flame Mountain tidak memiliki harapan, dan mereka siap untuk dirampok dan dibunuh oleh dewa. Dia hanya mengirim beberapa orang untuk mencarinya. Para dewa berkekuatan tinggi mencari di alam para dewa, sementara yang lemah datang ke 8 surga untuk mencoba peruntungan mereka. Mungkin akan ada keuntungan yang tak terduga. Bagaimanapun, mereka adalah kuda mati. Tanpa diduga, saya benar-benar menemukannya. Leluhur tua, mengapa tidak menyerang? Pada saat ini, Yesuan berkata, pengadilan kematian. Para dewa setengah baya sangat marah sehingga pisau panjang di tangan mereka bergegas keluar, dan pisau berwarna-warni melarikan diri. Memanggil. Dalam sekejap, serangan para dewa skala penuh ini jatuh pada ilusi Yesuan. Namun, yang membuat pria parubaya itu tak terduga adalah serangannya masih belum berpengaruh. Perampokan batu dewa, pasti perampokan batu dewa itu benar. Kali ini, pria parubaya itu dapat dipastikan 100%. Dalam set baju besi ini, itu pasti telah dimasukkan ke dalam batu perampokan. Leluhur tua, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Kata Yesuan, transaksi apa? Dewa setengah baya dan dewa berbeda. Aku akan menjual baju besi ini kepadamu. Yesuan berkata, selain itu, kamu harus menjamin bahwa setelah kamu mendapatkan set baju besi ini, kamu tidak akan membunuhku. Aku telah berkultivasi sejauh ini, keberanianmu adalah yang terbesar yang pernah kulihat. Pria setengah baya itu berkata perlahan. Leluhur tua, meskipun set baju besi ini dapat menahan serangan energi, tetapi tidak dapat menahan serangan biasa, jika kamu ingin membunuhku, itu mudah. Namun, kamu tidak dapat memastikan integritas set baju besi ini. Yesuan berkata, begitu kata-kata itu keluar, pria parubaya itu ragu-ragu. Dia sudah memeriksa efek dari set baju besi ini. Menurutnya, set baju besi ini pasti sudah dimasukkan ke dalam batu perampokan. Jika dia menembak dan membunuh Yesuan, maka set baju besi ini mungkin harus dihancurkan. Bayangkan mengambil satu set baju besi lengkap dan kembali dengan baju besi yang rusak. Mana yang lebih baik? Alam sudah lengkap. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Pria parubaya itu tiba-tiba setuju. Tentu saja, tujuannya hanya untuk mendapatkan baju besi itu. Adapun Yesuan, wajar saja untuk membunuh, karena Yesuan membuatnya marah. Aku butuh cukup banyak bakat untuk berkultivasi ke puncak 9 produk dan setengah dewa. Yesuan langsung membuka. Apa? Pria dewa setengah baya itu tertegun dan mendesah bahwa Yesuan benar-benar singa besar. Mulut saja sudah memiliki begitu banyak harta. Namun, di alam para dewa, ada 9 dewa yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh ke puncak para dewa. Bahkan jika Anda memiliki begitu banyak harta surga dan bumi, Anda mungkin tidak dapat menjadi dewa. Selain itu, dia telah menjadi dewa selama beberapa waktu, dan hal-hal ini bukan apa-apa baginya. Baiklah, aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi jika kamu ingin bermain trik, aku akan bertarung untuk menghancurkan baju besi, tetapi juga membunuhmu. Pria dewa setengah baya itu segera setuju. Aku kuat, beraninya menipu kamu. Yesuan tertawa. Saat ini, pria parubaya itu hanya mengambil cincin kesedihan yang tersebar dan kemudian melemparkan barang-barang ke dalamnya. Yesuan melihat sepotong harta surgawi ini ke dalam cincin Qiankun, dan kemudian dilemparkan oleh dewa setengah baya itu. Hei, Yesuan mengambil alih cincin Qiankun, dan segera menelan semua yang ada di kepalanya. Hei, tuan rumah menerobos, saat ini 8 produk dan setengah dewa. Yesuan menelan hal-hal di dalamnya, langsung melintasi 4 alam. Jika dia tidak membutuhkan lebih banyak pengalaman daripada orang kebanyakan, dia dapat langsung menerobos ke puncak 9 produk. Oke, perubahan napas Yesuan membuat pria parubaya itu terkejut. Bagaimana seseorang bisa menerobos dari 4 produk dan setengah dewa dalam sekejap? Bagaimana kamu melakukannya? Pria parubaya itu terkejut. Ketika kamu mati, aku akan memberitahumu. Wajah Yesuan tiba-tiba menjadi dingin, dan nada seluruh orang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia tidak takut dengan pria dewa sejati di depannya.